Dan tadi kami juga menanyakan lebih lanjut sebenarnya seperti apa jalannya persidangan kali ini. Persidangan yang saat ini tengah berlangsung tengah mendengarkan pernyataan dari pelapor bernama Novel Khaidir Hasan, yakni dari pihak GNPF MUI. Dan disampaikan tadi oleh salah satu advokat GNPF MUI, untuk Novel Khaidir Hasan ini tengah dicecar pertanyaan oleh majelis hakim seputar video rekaman yang didapatkannya pada saat Basuki Cahayapurnama tengah melakukan pidato pada saat kunjungan kerja di Kepulauan Seribu. Beberapa hal yang ditanyakan oleh majelis hakim kepada pelapor Novel Khaidir Hasan adalah dari mana sebenarnya pelapor Novel ini bisa mendapatkan video rekaman terdakwa Ahok tersebut. Itulah hal yang saat ini tengah ditanyakan lebih dalam oleh majelis hakim terkait dengan dari mana video tersebut didapatkan oleh pelapor Novel. Kemudian nantinya masih ada beberapa 3 pelapor lainnya setelah dari Novel Khaidir Hasan, kemudian akan berlanjut dengan mendengarkan keterangan dari Gus Joy Setiawan, kemudian Muhsin Al-Atas, serta Syamsu Hilal. Nanti ketiga pelapor ini juga sama-sama akan menyampaikan pernyataannya terkait dengan pelaporannya seputar kasus penistaan agama yang dilakukan oleh terdakwa Basuki Cahayapurnama. Zilvia. Pemirsa, kita akan kembali bergabung bersama Marcella Nigita untuk laporan langsung dari lokasi sidang Ahok di Gedung Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan. Ya, Gita, apa informasi terbaru yang ada di sana saat ini? Sampai saat ini, sidang lanjutan terdakwa Basuki Cahayapurnama masih berlangsung di dalam auditorium Kementerian Pertanian dan masih mendengarkan keterangan yang disampaikan oleh pelapor. Seperti yang tadi sudah disampaikan bahwa hari ini total pelapor yang dapat hadir dalam persidangan ada 4 pelapor saja, yakni Novel Khaidir Hasan yang sudah didengarkan keterangannya oleh pihak majelis hakim, kemudian Gus Joy Setiawan, Muhsin Al-Atas, dan juga Syamsu Hilal. Dan tadi seperti yang disampaikan bahwa dari pihak advokat GNPF MUI yang sempat kami temui pada saat keluar sebentar dari ruang auditorium Kementerian Pertanian menyatakan bahwa untuk pelapor Novel Khaidir Hasan ini dicecar pertanyaan terkait dengan video yang didapatnya terkait dengan video pidato Basuki Cahayapurnama. Hakim menyatakan atau mempertanyakan dari manakah sebenarnya Novel ini mendapatkan video tersebut. Dan tadi disampaikan oleh advokat dari GNPF MUI menyatakan bahwa Novel menjelaskan jika ia mendapatkan videonya dari grup WhatsApp, kemudian ia menelaah kembali dan ia menyatakan bahwa ini merupakan salah satu bentuk penistaan agama sehingga melaporkannya kepada pihak Barreskrim Mabes Polri. Berikut kita dengarkan pernyataan dari salah satu advokat GNPF MUI yang sempat kami temui di auditorium Kementerian Pertanian. Ya, pertama ya dari kita ketika ditanya memang saat disampaikan nanti dapat dari WhatsApp dari jamaahnya gitu. Kemudian dia cek gitu loh, dia buka dan ada banyak memang upload video itu. Tapi yang dia lihat adalah yang dia pegang adalah yang yang dari DKI. Apakah juga ditanya oleh hakim Habib Novel ini menurut dia? Iya, untuk sebenarnya seluruh atau total pelapor yang melaporkan kasus penistaan agama ke pihak Barreskrim Mabes Polri pada saat itu dan juga dicatat oleh pihak Jaksa Penuntut Umum, totalnya ada 12 pelapor. Namun saat ini yang baru dipanggil oleh pihak Jaksa Penuntut Umum yakni totalnya 6, namun 2 tidak dapat hadir karena satunya ini meninggal dunia. Kemudian juga kami sempat bertanya pagi hari tadi kepada Ketua dari Jaksa Penuntut Umum yakni Ali Mukantoro yang menjelaskan bahwa nantinya masih akan ada saksi fakta yang dihadirkan dalam persidangan, kemudian juga ahli yang akan dihadirkan dalam persidangan. Pada saat kami menanyakan siapa saja sebenarnya ahli yang nantinya akan dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum untuk memberatkan terdakwa Basuki Cahayapurnama dan juga nantinya ini menjadi bahan pertimbangan dari majelis hakim jika ini bisa memperkuat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum. Jaksa Penuntut Umum menyatakan sudah memiliki beberapa nama-nama ahli yang nantinya akan dihadirkan dalam persidangan. Ya,
Ali Mukantoro menyatakan tidak akan jauh berbeda dengan ahli-ahli yang dihadirkan oleh penyidik Bareskrim Mabes Polri, baik itu ahli agama, ahli bahasa, serta ahli pidana yang nanti juga akan hadir dalam persidangan. Namun tentunya persidangan ini masih berlangsung cukup lama karena persidangan ini diberikan waktu selama 5 bulan. Ada kesempatan untuk jaksa penuntut umum, kemudian ada kesempatan untuk kuasa hukum. Setelah nanti saksi maupun juga ahli dari jaksa penuntut umum telah selesai didengarkan seluruh keterangan dari majelis hakim, barulah kesempatan dari pihak kuasa hukum. Sehingga tadi kami juga sempat bertanya kepada salah satu kuasa hukum dari terdakwa Basuki Cahayapurnama. Saat ini pihak dari kuasa hukum ini sudah siap mendengarkan seluruh keterangan yang disampaikan oleh pelapor yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum. Zilvia. Iya, Gita, hari ini 4 orang saksi yang hadir adalah pelapor dan mereka sebetulnya tidak hadir pada saat tidak melihat langsung dan tidak mendengar langsung pada saat pidato Ahok berlangsung di Pulau Pramuka. Tetapi apakah ada penjelasan dari jaksa penuntut umum mengapa mereka yang dihadirkan sebagai saksi di persidangan? Ya, sampai sejauh ini dari pihak jaksa penuntut umum belum memberikan keterangan secara resmi mengapa ke-6 orang ini yang dihadirkan sebagai pelapor untuk memberikan keterangan dalam persidangan kali ini. Namun untuk ke-6 pelapor yang hadir hari ini dalam persidangan, ini semuanya menghadiri pada saat gelar perkara terbuka terbatas yang dilaksanakan oleh pihak Bareskrim Mabes Polri pada beberapa bulan yang lalu. Kemudian untuk ke-6 pelapor ini juga sudah memiliki laporan dan sudah terdapat berita acara pemeriksaan dari pihak Bareskrim Mabes Polri, dan untuk berita acara pemeriksaan ini juga menjadi salah satu bentuk barang bukti yang juga sudah dilimpahkan kepada pihak Kejaksaan Agung pada saat itu, sehingga ke-6 nama pelapor ini menjadi salah satu bentuk juga yang dipilih oleh jaksa penuntut umum karena sudah ada laporan secara resmi, kemudian juga sudah disidik oleh pihak dari penyidik Bareskrim Mabes Polri dan sudah ada berita acara pemeriksaannya. Namun tentunya dari pihak jaksa penuntut umum sampai saat ini belum memberikan konfirmasi secara resmi mengapa 6 nama orang ini yang hari ini dihadirkan dalam persidangan, karena total dari pelapor yang sudah tercatat laporannya dan juga sudah ada berita acara pemeriksaannya, ini semua tercatat totalnya ada 12 pelapor. Zilvia. Marshalina Gita melaporkan langsung dari Gedung Kementerian Ragunan, Jakarta. Gita, tadi kami sudah memperoleh informasi dari 6 saksi, ternyata yang hadir hanya 4. Apakah keempatnya sudah memberikan keterangan? Iya, benar sekali bahwa ternyata informasi yang kami dapatkan dari salah seorang advokat GNPF MUI yang tadi sempat keluar dari gedung auditorium Kementerian Pertanian. Ini kami sempat tanyakan terlebih dahulu bagaimana sebenarnya situasi dan jalannya persidangan. Ia menyatakan bahwa dari 6 pelapor yang seharusnya hadir dalam persidangan kali ini, namun ternyata hanya 4 orang saja. Keempat orang tersebut antara lain Novel Khaidir Hasan dari GNPF MUI, kemudian Gus Joy Setiawan, Muhtin Al-Atas, serta Syamsul Hilal. Sedangkan untuk Muhammad Burhanuddin ini tidak hadir dalam persidangan, dan 1 pelapor lainnya yakni Nandi Naksabandi. Informasi yang kami dapatkan ternyata untuk Nandi Naksabandi ini telah meninggal dunia pada tanggal 7 Desember yang lalu, sehingga hari ini yang didengarkan pernyataannya oleh majelis hakim hanyalah 4 orang pelapor saja. Grafik daftar saksi-saksi yang dihadirkan untuk sidang Ahok kali ini, ada beberapa informasi yang memang sudah kami terima terkait dengan saksi yang nanti akan dihadirkan, karena untuk agenda sidang kali ini adalah menghadirkan saksi sebagai bagian dari membuktikan dakwaan dari jaksa penuntut umum. Seperti yang sudah kami himpun, saksi yang meringankan ini adalah Juhri, Ferry Lukmantara, Suyanto, Fajrun, Eko Cahyono, dan Analta Amir. Nanti kita akan ketahui bersama latar belakang dari para saksi ini dan sejauh mana saksi ini akan meringankan, begitu ya Bung Elman. Tapi yang pasti kedua belah pihak, baik JPU maupun juga tim pengacara Ahok sendiri, tim kuasa hukum Ahok, memiliki kesempatan yang sama untuk dapat beradu pembuktian, membuktikan kebenaran dan juga elemen-elemen
dakwaan maupun juga pembelaan yang nanti akan bisa kita lihat bersama-sama di meja hijau. Dan selain itu juga ada saksi ahli, kita juga bisa lihat daftar saksi ahli yang kemungkinan juga akan dihadirkan, dan ada juga saksi TKP. Ini ada Yuli Hardi, ada Sahbudin alias Denny, Jainuddin alias Panel, Nurholis, dan juga Ma'ruf Amin. Ini saksi TKP begitu. Dan pemirsa, kita akan langsung kembali bersama rekan saya Aulia Pane untuk Selamat pagi pemirsa, Anda menyaksikan Headline News pukul 11 waktu Indonesia Barat. Hari ini Basuki Cahayapurnama atau Ahok kembali melanjutkan sidang dengan agenda mendengarkan keterangan saksi dari pelapor. Kita bergabung dengan Aulia Pane langsung dari gedung Kementerian Pertanian. Aulia, meski sidang berlangsung tertutup, apakah Anda mendapatkan laporan bagaimana perkembangan dari agenda pembuktian? Ya, Zilvia, sidang dugaan kasus penistaan agama atas terdakwa Basuki Cahayapurnama masih berlangsung secara tertutup dan sidang tadi sudah berlangsung sejak pukul 9. Informasi yang kami peroleh dari 6 saksi yang dipanggil oleh jaksa penuntut umum dari kejaksaan, hanya 4 orang saksi yang hadir dalam persidangan. 4 orang saksi yakni adalah Novel Khaidir Hasan yang merupakan sekjen dari DPD FPI DKI Jakarta yang juga anggota GNPF MUI, lalu juga Gus Joy Setiawan, serta Muksin alias Habib Muksin, dan juga Syamsul Hilal. Sedangkan 2 orang saksi ini tidak hadir dikarenakan yang pertama adalah Muhammad Burhanuddin tidak hadir karena sakit, dan yang kedua adalah Nandi Naksabandi, informasi yang kami peroleh tidak hadir karena yang bersangkutan telah meninggal dunia. Sehingga saat ini 4 orang saksi masih menjalani persidangan di ruang auditorium Gedung D Kementerian Pertanian Jakarta Selatan yang difungsikan sebagai ruangan sidang Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Terdakwa Ahok tadi tiba di tempat ataupun di ruang persidangan sekitar 30 menit sebelum sidang dimulai, dan terdakwa Ahok ditemani oleh tim kuasa hukumnya. Awak media tidak diperkenankan untuk melakukan peliputan secara live. Wartawan ini hanya boleh mengambil gambar saat persidangan akan dimulai sekitar 10 sampai dengan 15 menit, lalu dipersilakan untuk keluar dan menanti jalannya persidangan. Sidang dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Dwi Arso Budi Santiarto, dan saat ini sidang masih berlangsung. Dan para saksi, 4 orang saksi yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum dari kejaksaan ini adalah pihak-pihak yang melaporkan terdakwa Ahok ke kepolisian atas dugaan penistaan agama. Dalam persidangan juga ada layar besar ataupun infocus yang dipasang oleh jaksa penuntut umum. Ini nantinya akan menayangkan cuplikan video ataupun video pada saat terdakwa Ahok ini menggelar pidato pada tanggal 27 September 2016 yang diduga menyampaikan unsur penistaan agama. Zilvia. Aulia Pane melaporkan langsung dari gedung Kementerian Ragunan, Jakarta. Al-Atas dan juga Syamsu Hilal. Dan tadi seperti yang disampaikan bahwa dari pihak advokat GNPF MUI yang sempat kami temui pada saat keluar sebentar dari ruang auditorium Kementerian Pertanian menyatakan bahwa untuk pelapor Novel Khaidir Hasan ini dicecar pertanyaan terkait dengan video yang didapatnya terkait dengan video pidato Basuki Cahayapurnama. Hakim menyatakan atau mempertanyakan dari manakah sebenarnya Novel ini mendapatkan video tersebut. Dan tadi disampaikan oleh advokat dari GNPF MUI menyatakan bahwa Novel menjelaskan jika ia mendapatkan videonya dari grup WhatsApp, kemudian ia menelaah kembali dan ia menyatakan bahwa ini merupakan salah satu bentuk penistaan agama sehingga melaporkannya kepada pihak Barreskrim Mabes Polri. Berikut kita dengarkan pernyataan dari salah satu advokat GNPF MUI yang sempat kami temui di auditorium Kementerian Pertanian. Ya, pertama ya dari ketika ditanya memang saat dia sampaikan, dia dapat dari WhatsApp dari jamaahnya gitu. Kemudian dia cek gitu, dia cek, dia buka dan ada banyak memang upload video itu. Tapi yang dia lihat adalah yang dia pegang adalah yang yang dari DKI
Apakah juga ditanya oleh hakim Habib Novel ini menurut dia? Iya, untuk sebenarnya seluruh atau total pelapor yang melaporkan kasus penistaan agama ke pihak Bareskrim Mabes Polri pada saat itu dan juga dicatat oleh pihak Jaksa Penuntut Umum, totalnya ada 12 pelapor. Namun saat ini yang baru dipanggil oleh pihak Jaksa Penuntut Umum yakni totalnya 6, namun 2 tidak dapat hadir karena satunya ini meninggal dunia. Kemudian juga kami sempat bertanya pagi hari tadi kepada Ketua dari Jaksa Penuntut Umum yakni Ali Mukantoro yang menjelaskan bahwa nantinya masih akan ada saksi fakta yang dihadirkan dalam persidangan, kemudian juga ahli yang akan dihadirkan dalam persidangan. Pada saat kami menanyakan siapa saja sebenarnya ahli, dan tadi kami juga menanyakan lebih lanjut sebenarnya seperti apa jalannya persidangan kali ini. Persidangan yang saat ini tengah berlangsung, tengah mendengarkan pernyataan dari pelapor bernama Novel Khaidir Hasan yakni dari pihak GNPF MUI. Dan disampaikan tadi oleh salah satu advokat GNPF MUI, untuk Novel Khaidir Hasan ini tengah dicecar pertanyaan oleh majelis hakim seputar video rekaman yang didapatkannya pada saat Basuki Cahayapurnama tengah melakukan pidato pada saat kunjungan kerja di Kepulauan Seribu. Beberapa hal yang ditanyakan oleh majelis hakim kepada pelapor Novel Khaidir Hasan adalah dari mana sebenarnya pelapor Novel ini bisa mendapatkan video rekaman terdakwa Ahok tersebut. Itulah hal yang saat ini tengah ditanyakan lebih dalam oleh majelis hakim terkait dengan dari mana video tersebut didapatkan oleh pelapor Novel. Kemudian nantinya masih ada beberapa 3 pelapor lainnya setelah dari Novel Khaidir Hasan, kemudian akan berlanjut dengan mendengarkan keterangan dari Gus Joy Setiawan, kemudian Muhsin Al-Atas, serta Syamsu Hilal. Nanti ketiga pelapor ini juga sama-sama akan menyampaikan pernyataannya terkait dengan pelaporannya seputar kasus penistaan agama yang dilakukan oleh terdakwa Basuki Cahayapurnama. Zilvia. Pemirsa, kita akan kembali bergabung bersama Marcella Nigita untuk laporan langsung dari lokasi sidang Ahok di Gedung Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan. Ya, Gita, apa informasi terbaru yang ada di sana saat ini? Sampai saat ini, sidang lanjutan terdakwa Basuki Cahayapurnama masih berlangsung di dalam auditorium Kementerian Pertanian dan masih mendengarkan keterangan yang disampaikan oleh pelapor. Seperti yang tadi sudah disampaikan bahwa hari ini total pelapor yang dapat hadir dalam persidangan ada 4 pelapor saja, yakni Novel Khaidir Hasan yang sudah didengarkan keterangannya oleh pihak majelis hakim, kemudian Gus Joy Setiawan, Muhsin yang nantinya akan dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum untuk memberatkan terdakwa Basuki Cahayapurnama dan juga nantinya ini menjadi bahan pertimbangan dari majelis hakim jika ini bisa memperkuat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum. Jaksa Penuntut Umum menyatakan sudah memiliki beberapa nama-nama ahli yang nantinya akan dihadirkan dalam persidangan. Ali Mukantoro menyatakan tidak akan jauh berbeda dengan ahli-ahli yang dihadirkan oleh penyidik Bareskrim Mabes Polri, baik itu ahli agama, ahli bahasa, serta ahli pidana yang nanti juga akan hadir dalam persidangan. Namun tentunya persidangan ini masih berlangsung cukup lama karena persidangan ini diberikan waktu selama 5 bulan. Ada kesempatan untuk Jaksa Penuntut Umum, kemudian ada kesempatan untuk kuasa hukum. Setelah nanti saksi maupun juga ahli dari Jaksa Penuntut Umum telah selesai didengarkan seluruh keterangan dari majelis hakim, barulah kesempatan dari pihak kuasa hukum. Sehingga tadi kami juga sempat bertanya kepada salah satu kuasa hukum dari terdakwa Basuki Cahayapurnama. Saat ini pihak dari kuasa hukum ini sudah siap mendengarkan seluruh keterangan yang disampaikan oleh pelapor yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum. Zilvia. Iya. Gita, hari ini 4 orang saksi yang hadir adalah pelapor dan mereka sebetulnya tidak hadir pada saat tidak melihat langsung dan tidak mendengar langsung pada saat pidato Ahok berlangsung di Pulau Pramuka. Tetapi apakah ada penjelasan dari Jaksa Penuntut Umum mengapa mereka yang dihadirkan sebagai saksi di persidangan?
Ya, sampai sejauh ini dari pihak Jaksa Penuntut Umum belum memberikan keterangan secara resmi mengapa keenam orang ini yang dihadirkan sebagai pelapor untuk memberikan keterangan dalam persidangan kali ini. Namun untuk keenam pelapor yang hadir hari ini dalam persidangan, ini semuanya menghadiri pada saat gelar perkara terbuka terbatas yang dilaksanakan oleh pihak Bareskrim Mabes Polri pada beberapa bulan yang lalu. Kemudian untuk keenam pelapor ini juga sudah memiliki laporan dan sudah terdapat berita acara pemeriksaan dari pihak Bareskrim Mabes Polri, dan untuk berita acara pemeriksaan ini juga menjadi salah satu bentuk barang bukti yang juga sudah dilimpahkan kepada pihak Kejaksaan Agung pada saat itu, sehingga keenam nama pelapor ini menjadi salah satu bentuk juga yang dipilih oleh Jaksa Penuntut Umum karena sudah ada laporan secara resmi, kemudian juga sudah disidik oleh pihak dari penyidik Bareskrim Mabes Polri dan sudah ada berita acara pemeriksaannya. Namun tentunya dari pihak Jaksa Penuntut Umum sampai saat ini belum memberikan konfirmasi secara resmi mengapa 6 nama orang ini yang hari ini dihadirkan dalam persidangan, karena total dari pelapor yang sudah tercatat laporannya dan juga sudah ada berita acara pemeriksaannya, ini semua tercatat totalnya ada 12 pelapor. Zilvia. Marshalina Gita melaporkan langsung dari Gedung Kementerian Ragunan, Jakarta. Gita, tadi kami sudah memperoleh informasi dari 6 saksi, ternyata yang hadir hanya 4. Apakah keempatnya sudah memberikan keterangan? Iya, benar sekali bahwa ternyata informasi yang kami dapatkan dari salah seorang advokat GNPF MUI yang tadi sempat keluar dari gedung auditorium Kementerian Pertanian. Ini kami sempat tanyakan terlebih dahulu bagaimana sebenarnya situasi dan jalannya persidangan. Ia menyatakan bahwa dari 6 pelapor yang seharusnya hadir dalam persidangan kali ini, namun ternyata hanya 4 orang saja. Keempat orang tersebut antara lain Novel Khaidir Hasan dari GNPF MUI, kemudian Gus Joy Setiawan, Muhtin Al-Atas, serta Syamsul Hilal. Sedangkan untuk Muhammad Burhanuddin ini tidak hadir dalam persidangan, dan satu pelapor lainnya yakni Nandi Naksabandi. Informasi yang kami dapatkan ternyata untuk Nandi Naksabandi ini telah meninggal dunia pada tanggal 7 Desember yang lalu, sehingga hari ini yang didengarkan pernyataannya oleh majelis hakim hanyalah 4 orang pelapor saja. Grafik daftar saksi-saksi yang dihadirkan untuk sidang Ahok kali ini, ada beberapa informasi yang memang sudah kami terima terkait dengan saksi yang nanti akan dihadirkan, karena untuk agenda sidang kali ini adalah menghadirkan saksi sebagai bagian dari membuktikan dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum. Seperti yang sudah kami himpun, saksi yang meringankan ini adalah Juhri, Ferry Lukmantara, Suyanto, Fajrun, Eko Cahyono, dan Analta Amir. Nanti kita akan ketahui bersama latar belakang dari para saksi ini dan sejauh mana saksi ini akan meringankan, begitu yang Bung Elman. Tapi yang pasti kedua belah pihak, baik JPU maupun juga tim pengacara Ahok sendiri, tim kuasa hukum Ahok, memiliki kesempatan yang sama untuk dapat beradu pembuktian, membuktikan kebenaran dan juga elemen-elemen dakwaan maupun juga pembelaan yang nanti akan bisa kita lihat bersama-sama di meja hijau. Dan selain itu juga ada saksi ahli, kita juga bisa lihat daftar saksi ahli yang kemungkinan juga akan dihadirkan, dan ada juga saksi TKP. Ini ada Yuli Hardi, ada Sahbudin alias Denny, Jainuddin alias Panel, Nurholis, dan juga Ma'ruf Amin. Ini saksi TKP begitu. Dan pemirsa, kita akan langsung kembali bersama rekan saya Aulia Pane untuk Selamat pagi pemirsa, Anda menyaksikan Headline News pukul 11 waktu Indonesia Barat. Hari ini Basuki Cahayapurnama atau Ahok kembali melanjutkan sidang dengan agenda mendengarkan keterangan saksi dari pelapor. Kita bergabung dengan Aulia Pane langsung dari gedung Kementerian Pertanian. Aulia, meski sidang berlangsung tertutup, apakah Anda mendapatkan laporan bagaimana perkembangan dari agenda pembuktian?
Ya, Zilvia, sidang dugaan kasus penistaan agama atas terdakwa Basuki Cahayapurnama masih berlangsung secara tertutup dan sidang tadi sudah berlangsung sejak pukul 9. Informasi yang kami peroleh dari 6 saksi yang dipanggil oleh jaksa penuntut umum dari kejaksaan, hanya 4 orang saksi yang hadir dalam persidangan.